tunggu dulu. Oke, kalau sudah dicentang tinggal klik refresh. Oke, nanti ini akan berubah. Ini akan berubah. Oke, kembali lagi dengan saya SunAdCap. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips merubah atau mengcustom content center menjadi yang kita inginkan. Merubah nama dari sebuah default atau merename nama-nama kayak ini saya pakai ISO 4762, itu adalah hexagonal socket. Saya mau mengcustom content center sesuai dengan nama yang ingin saya gunakan. Mungkin saya pakai nama baut X karena waktu kita ekspor data path.list ini kan bisa kita ekspor. Waktu kita ekspor nanti akan namanya sesuai dengan ini. Atau mungkin ada teman-teman yang merubah namanya dengan cara klik kiri, edit, baut X. Nah, nanti akan di sel ini dia akan tulisannya berwarna biru, tapi saya nggak merekomendasikan itu. Ini nanti akan nggak value lah, nggak efisien lah untuk kita. Kalau kita ganti ukuran bautnya, nanti yang tertera akan terakhir yang kita ketik. Kalau itu yang cuma bautnya cuma satu yang kita rubah, mungkin kita akan ingat. Tapi kalau yang kita rubah mungkin seperti ini semua kita rubah, ini semua nanti akan kita menamainya gimana, atau kita kembalikan static value terus kita namain ulang, itu nggak efisien bagi saya. Untuk kesempatan ini saya akan berbagi mengcustom content center. Namanya akan saya rename sesuai dengan yang saya inginkan atau sesuai dengan standarnya di tempat teman-teman bekerja. Bagaimana caranya? Silakan tonton videonya sampai selesai, dan jika kalian punya pertanyaan atau masukan tentang video ini, silakan ketik di kolom komentar. Sebelum saya lanjut, di sini saya pakai content center dengan standar DIN, ISO juga ada. Mungkin di tempat teman-teman berbeda dengan saya, itu nggak masalah. Untuk settingannya sama aja. Sekarang kita akan membuat library dulu. Caranya masuk ke home sini bisa, atau di sini juga bisa. Klik, kita masuk project, klik, dan kita akan masuk ke configure content center library. Oke, sampai di sini ini ada yang merah ini, dia filenya hilang, nggak masalah. Nah, di sini kita akan buat library dengan nama kita atau nama terserah kalian. Create library, ketik, oke. Kalau kita akan buat, dia akan otomatis kecentang. Tapi kalau belum tercentang, kita centang sendiri. Tapi biasanya kalau kita buat baru, pasti dia otomatis kecentang. Oke, save, done. Kita masuk menu editor, bisa dari drawing, manage, editor,
atau dari IAM assembly kita masuk ke Manix sama editor juga bisa. Oke. Di sini saya mau karena saya pakai DIN 471, saya akan cari filenya dulu biar cepat, bisa kita ketik di sini DIN 471. Oke, ini tampilannya masih transparan karena dia kesimpan di defaultnya Content Center. Nah, ini yang mau kita copy agar bisa kita rename atau biar bisa kita custom. Klik kanan, copy to library yang tadi kita buat, nama yang tadi kita buat. Oke, kita bisa cek di library view. Kalau ini master view ini akan menampilkan semua library yang ada di inventor. Saya mau cross check dulu. Saya mau cross check di sana. Oke, isinya tadi. Nah, di sini dia akan muncul. Untuk thumbnailnya dia nggak transparan lagi. Nah, ini bisa kita rename. Untuk icon link ini dia akan nge-link ke standar tadi DIN 471. Kalau misalkan kita nanti waktu place content center kita ketik DIN 471, dia akan muncul karena dia masih nge-link ke standarnya ini, dia akan muncul yang kita, meskipun udah kita custom, dia akan muncul pilihannya itu. Klik kanan, family properties. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk family name ini nanti akan berpengaruh pada assembly di browsernya, browser assembly IAM. Nah, tulisan ini dia akan tertulis di sini DIN 471. Kalau misalkan ini kita rubah, luar, karena ini penggunaannya untuk sub, makanya saya tulis snapring luar, tapi terserah teman-teman mau namanya seperti apa. Kalau saya buat seperti ini, snapring luar, karena nanti ada yang snapring dalam juga. Untuk materialnya saya ketik singkat MS. Untuk family deskripsi, isinya ini nanti akan keluar pada saat kita drawing, dan part list di kolom deskripsi itu nanti yang muncul adalah tulisan yang kita tulis di sini. Ini kalau kalian mau custom silakan. Family deskripsi ini dia akan muncul di part list kolom deskripsi waktu kita drawing. Dan untuk standarnya kita skip. Untuk family folder name ini nanti akan berpengaruh pada pembuatan folder baru yang ada di file explorer. Itu nanti akan nge-link di sini. Biar foldernya bisa mudah dicari, saya samakan dengan nama family name-nya. Tapi untuk standarnya tetap saya lakukan. Oke, apply. Oke, oh sorry, kok tadi muncul nggak berubah ya? Cek lagi. Oh sudah. Oke, sekarang saya akan mengcustom family tabel.
Oke, di sini ada file name. Ini nanti akan namanya akan muncul saat kita lihat di file explorer. Material, size destination. Size destination ini nanti akan muncul di ini. Itu tadi kan yang family name itu akan muncul kan ini DIN 471 lah. Untuk angka 410 kali 1 ini dia akan ngelink di size destination-nya ini. Ini nanti akan munculnya di sini. Kolom size destination nanti ini akan muncul di ini. Setelah family name-nya 10 kali 1, 14 kali 1. Oke. Terus untuk kolom yang bertulisan warna merah ini muncul saat kita memilih standar content center. Nanti dia akan muncul pop up. Di situ akan meminta kita mau ngambil ukuran yang mana. Kalau snap-ring dia akan muncul satu aja sih. Tapi nanti kalau baut mungkin dia ada dua. Satu untuk matriks berapa atau width berapa, terus sebelahnya misalkan kita sudah memilih di kolom 1 itu matriks M8, terus di kolom berikutnya sebelahnya pasti akan meminta panjang berapa. Nah, itu cara menampilkan kolom-kolom itu. Kita akan merubah nama dari ini kan hitam, ini akan berubah merah agar bisa muncul di pop-up itu. Caranya masuk ke kolom dan kalian mau kolomnya apa, ke kolomnya mau material, tinggal material, klik ini atau klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul ke kolomnya itu ada material dan shaft diameter. Tapi karena ini snap-ring, untuk materialnya saya akan buat library sendiri. Oke, untuk part number di sini saya akan merubah sesuai yang ingin saya gunakan. Kolom properties di sini untuk penulisannya DIN 471 kita ganti snap-ring luar MS, terus ini saya ganti S. Biasanya untuk snap-ring ya, snap-ring untuk sub dia kasih kode S. Untuk snap-ring lubang biasanya kodenya A. Terus untuk text destination-nya saya akan rubah. Kalau kalian nggak mau merubah ini nggak masalah, dia tampilannya akan seperti ini. Biar lebih rapi saya kasih pemisah. Oke, terus untuk file name-nya saya akan ngelingkan ke part number biar sama. Oke. Oke. Dan untuk merefresh hasil yang kita buat tadi atau mereplace
kita sebenarnya tinggal refresh. Kita save dulu, terus refresh di kolom di ribbon content center, refresh, tunggu dulu. Oke, kalau sudah dicentang tinggal klik refresh. Oke, nanti ini akan berubah, Snapring luar MS itu adalah folder name yang tadi saya jelaskan, dan untuk 10 kali 1 ini adalah size destination-nya. Kita cek di drawingnya, karena saya patlist ini saya sort dengan huruf abjad karena dia awalnya S, dia akan naik ke atas. Nah, ini Snapring luar MS slash S 14 kali 1. Kalau kalian tidak mau menampilkan kali 1 karena sebenarnya Snapring ini sudah standar, menurut saya sudah standar, makanya untuk pembelian nanti nggak perlu dikasih 14 kali 1, tinggal kita namanya aja S berapa, H berapa. Untuk merubahnya kita masuk ke editor tadi, table family, kolom properties. Untuk destination-nya saya rubah linknya ke shaft diameter, karena yang ditampilkan di shaft diameter cuma cuma ukuran shaftnya aja. Kalau tadi dia kan ngelink ke destination-nya, size ini 9 kali 1 dan 7 kali 0,8 dan seterusnya. Karena saya mau cuma menampilkan ukuran shaftnya aja, saya memakai referensi ini shaft diameter. Klik tanda sebelahnya, terus shaft diameter saya pakai yang size underscore cell. Oke. Nah, nanti dia akan tampilnya seperti ini tanpa perlu kali 1. Kali 1 itu adalah thickness-nya atau ketebalan Snapring itu tadi. Oke, kita ulangi, save dulu, refresh. Saya ulangi, karena yang saya edit itu adalah part number, maka untuk tampilan di browsernya ini dia akan sama terakhir yang kita edit, dia akan nggak berubah. Part number itu akan berpengaruh pada drawing. Nah, itu tadi 14 kali 1, 10 kali berapa tadi, lupa saya. Nah, ini kan sudah hilang. Oke, di sini materialnya steel mill. Terus saya mau mengcopy library ini menjadi material stainless, karena Snapring menurut saya ada dua, ada MS dan stainless. Untuk mengkopinya kita klik kanan, terus material guide, next. Saya biar tetap melink ke family-nya dengan material yang lain, saya pilih link to parent family, next. Select yang tadi kita buat, library yang kita buat tadi, next. Untuk materialnya, kalau kalian mau mengcopy banyak ya tinggal kalian masukin materialnya. Misalkan saya mau stainless, misalkan ini, atau kalian mau titanium atau apa, misalkan ini ngopinya, tinggal kita masukin material to add-nya berapa. Oke, next. Untuk reviewnya
Langsung kita edit di sini sekalian. Misalkan, oh sorry, nanti yang akan keluar seperti ini. Langsung saya custom. Untuk family name-nya saya, karena ini mau saya buat stainless, tinggal saya ketik SS. Untuk part numbernya ini previewnya. Untuk part number nanti saya akan tinggal ganti ini. Previewnya akan berubah seperti ini. Untuk file name saya nggak perlu material ini, perlu penambahan material, dia akan berubah. Ini previewnya ini. Untuk yang snap untuk titanium ini misalkan, sebenarnya titanium nggak ada sih, cuma untuk memvisualkan biar kita bisa mengcopy beberapa material dengan cepat. Oke, sini saya singkat itu aja. Oke, previewnya akan berubah dan untuk ini sama. Oke, tinggal apply. Oke, next, start. Tunggu sebentar sampai tombol finish bisa diselect. Oke, nah nanti dia akan mengcopy sesuai yang kita masukkan tadi. Kan tadi saya masukin material stainless dan titanium. Nah, untuk snap ring luarnya nanti akan seperti ini. Part numbernya snap ring luar SS, S4. Kalau MS dia akan seperti ini. Nah, untuk kalau titaniumnya bisa seperti ini, yang tadi saya singkat TT ini, tapi ini nggak ada, saya kurang tahu juga sih. Ini cuma untuk memvisualkan saja sih. Kalau mau menghapus tinggal pastikan dulu di library view-nya. Kalau ini library view-nya di merger, ini nggak bisa dihapus. Pilihan hapusnya nggak bisa, kita harus mengganti library view-nya di library yang kita buat tadi. Yang copy tadi di family properties ini yang nggak bisa berubah di preview tadi. Kita harus masuk ke family propertiesnya. Saya copy karena saya pakai standar ini. Oke. Oke, kita coba hasil kita tadi. Saya mau ganti snap ring luar SS. Oke, dia akan berubah. Snap ring luar SS. Save. Untuk part listnya dia akan juga berubah. Materialnya juga stainless steel. Oke, seperti itu. Untuk yang lain-lainnya itu sama prosesnya. Tinggal kalian editor, terus cari file yang kalian pakai, terus kopikan ke library yang kita buat tadi, terus edit. Oke, selamat mencoba. Jika kalian punya pertanyaan tentang video ini atau pertanyaan yang lain, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya.